Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Zuhadi Noviana dengan NIM 6704204091. Saya dari kelas MP 4405. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar manajemen human capital dengan judul studi kasus, yaitu analisis kasus Lion Air dan Air Asia. Di sini sedikit informasi tentang maskapai penerbangan Lion Air dan Air Asia. Lion Air dan Air Asia merupakan maskapai penerbangan yang berada di negara Indonesia. Lion Air sendiri berdiri pada tanggal 15 November tahun 1999 yang beroperasi pada tanggal 30 Juni tahun 2000 dan melayani penerbangan dari Jakarta ke Pontianak. Sedangkan Air Asia berdiri pada tanggal 20 Desember 1993 yang berasal dari negara Malaysia yang melayani penerbangan menuju luar negeri daerah Asia. Pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat di sini ada tiga. Yang pertama adalah Lion Air, yaitu sebagai maskapai penerbangan yang salah menurunkan penumpangnya. Yang kedua ada Air Asia, yaitu sebagai maskapai penerbangan yang salah keluar melalui Terminal 1 domestik dan bukan terminal internasional. Dan yang ketiga itu ada pengunjung, yaitu sebagai penumpang yang memilih maskapai penerbangan Lion Air dan Air Asia. Permasalahan sumber daya manusia Lion Air dan Air Asia. Pengamat penerbangan Marsikal Kapi Hakim menyebut insiden salah menurunkan penumpang oleh maskapai Lion Air dan Air Asia tak bisa dianggap sepele. Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi kembali agar kasus seperti ini tidak terulang. Kasus Lion Air dan Air Asia, penerbangan internasional yang penumpangnya dibawa ke domestik. Kelihatan ini masalah sepele dan penanganannya juga begitu saja, yaitu sopirnya dipecat. Padahal ini tidak bisa dilepaskan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Katanya dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Bogor, Jakarta. Insiden salah menurunkan penumpang pertama dialami Lion Air dari Singapura. Seluruh penumpang maskapai penerbangan Lion Air dari Singapura pada hari Selasa, tanggal 10 bulan Mei 2016 lalu, dengan nomor penerbangan JT161 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Lolos dari pemeriksaan, itu baik imigrasi maupun bea cukai. Informasi didapat, pesawat yang tiba sekitar 19.30 WIB itu keluar melalui Terminal 1 domestik, bukan terminal internasional. Nah, hal itu jelas mengaitkan seluruh penumpang yang masuk ke Indonesia itu menjadi ilegal. Tidak berselang lama, maskapai penerbangan AirAsia juga mengalami hal yang sama, yaitu pada hari Senin, tanggal 16 bulan 5 atau bulan Mei tahun 2016 lalu, pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ 509 yang mengangkut 155 penumpang dari Singapura mendarat di Bandara Ngurah Rai pada di Bali, yaitu pukul 23:54 WITA. Tanpa diketahui penyebabnya, sekitar 48 penumpang dibawa ke terminal kedatangan domestik. Isu permasalahan. Menurut Kapi, pertumbuhan bisnis maskapai di tanah air cukup tinggi, namun tidak diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia atau SDM dan infrastruktur di bidang transportasi udara. Kesenjangan yang terjadi dari pertumbuhan penumpang dan manajemen pengelolaan sumber daya manusia dan infrastruktur penerbangan semakin lama semakin jauh. Kejadian-kejadian yang menimpa maskapai seperti penundaan penerbangan sampai salah menurunkan penumpang dianggap akibat dari pengelolaan sumber daya manusianya yang kurang baik. Solusi alternatif. Dalam hal ini, maskapai penerbangan Lion Air dan AirAsia bukan hanya melakukan kesalahan sekali atau dua kali, tetapi pernah berulang kali. Penanganan yang dapat dilakukan adalah adanya peraturan baru yang dibuat dengan ketat dan juga sanksi yang lebih tegas yang ditujukan untuk menghindari masalah yang sama terjadi dan juga menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap maskapai penerbangan tersebut. Walaupun harga tiket yang diberikan murah, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan penerbangan Lion Air dan AirAsia akan pergi. Solusi terbaik. Yang pertama, melakukan pengembangan.
Melakukan pengembangan, yaitu melakukan pengembangan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan karyawan diadakan untuk meningkatkan atau memaksimalkan kemampuan intelektual atau emosional guna melaksanakan pekerjaan dengan baik dari sebelumnya. Yang kedua, melakukan pendidikan atau pelatihan. Pengelolaan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja sangat penting untuk memperbaiki sumber daya manusia, agar mereka lebih memahami tanggung jawab dan pekerjaannya, sehingga sumber daya manusia yang memiliki performa tinggi akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Membangun integrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada motivasi kerja. Motivasi kerja dilakukan untuk mendongkrak semangat kerja karyawan dengan cara motivasi positif atau memberikan reward. Yang kedua, kepuasan ke pelanggan. Karyawan harus diberikan pengertian agar mereka memahami kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan sendiri, karena bila perusahaan terus bergerak maju, maka karyawan tersebut juga akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, itu ada disiplin. Disiplin perlu dilakukan agar mencapai pelayanan maksimal yang kepuasannya akan dirasakan oleh konsumen. Pesawat delay atau sering terlambat hendaknya diminimalisir agar kepuasan konsumen dapat terpenuhi. Yang keempat, itu ada prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja perlu dilakukan untuk mengetahui progres pekerjaan karyawan. Apakah kinerja semakin baik atau semakin menurun. Indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh karyawan prestasi yang diraihnya. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kata yang salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.